Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kata Kunci Channel. Dan kali ini kami hadir dengan tampilan yang berbeda, karena kami memiliki program baru, yaitu Podcast Ekstraksi, Podcast Ekstrak Inspirasi. Dan berikut adalah profil narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah Kak Endang Rahmawati, Master Science. Beliau lahir di Wonogiri 8 Maret 1994. Passion beliau adalah di bidang Research and Development, inovasi produk, dan pendidikan. Bidang yang diminati oleh Kak Endang adalah mikrobiologi, molekular genetik, dan masalah lingkungan. Pengalaman beliau di bidang penelitian adalah pada rekayasa genetik, microbial testing, dan manajemen laboratorium. Riwayat pendidikan Kak Endang, sejak September 2011 sampai Juli 2015, beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian, beliau melanjutkan program masternya di Universitas Indonesia sejak September 2016 sampai dengan Januari 2019. Pengalaman bekerja Kak Endang sejak Juli 2013 sampai Juni 2018 sebagai asisten laboratorium di Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sejak 2017 sampai 2019, Kak Endang bekerja sebagai asisten penelitian di BPPT Puspitek Serpong. Kemudian, sejak Oktober 2019 sampai dengan sekarang, Kak Endang bekerja sebagai Laboratory Specialist in International School, Sekolah Bogor Raya. Pengalaman organisasi dari Kak Endang, pertama, beliau pernah mengikuti English Debating Society UMS atau UKM Debat Bahasa Inggris UMS. Kemudian Himpunan Mahasiswa Biologi UMS, kemudian Himpunan Mahasiswa Biologi se-Indonesia, Prisma UMS, Sahabat Beasiswa Chapter Solo, Asosiasi dari Penerima Beasiswa Unggulan, Asosiasi dari Penerima Beasiswa LPDP, dan terakhir Global Youth Indonesia. Berbagai penghargaan pernah diraih oleh Kak Endang, di antaranya sebagai presenter dalam konferensi internasional di University of Queensland, Australia, sebagai delegasi Indonesia pada konferensi ASEAN di Singapura, sebagai juara ketiga Social Project of International Leadership Camp di Putrajaya, Malaysia, sebagai the best delegation of International Leadership Camp di Putrajaya, Malaysia. Kemudian, beliau juga merupakan top 15 dari Mawapres tingkat nasional. Menjadi juara kedua Mawapres tingkat Kopertis Jawa Tengah, menjadi juara pertama mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian Kak Endang juga pernah menjadi presenter dalam seminar internasional yang diadakan di University Technology Malaysia. Kemudian pernah menjadi juara kedua dalam kompetisi debat bahasa Inggris yang diadakan oleh BEM FSM Universitas Diponegoro Semarang. Dan terakhir, beliau juga pernah menjadi speaker dalam diskusi akademik internasional yang diadakan oleh Musa Asia Foundation Kamboja pada tahun 2014. Dan Kak Endang juga merupakan penerima hibah PKMGT pada tahun 2013. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke studio virtual podcast Ekstraksi. Oke, baik teman-teman semua, sebagaimana profil dari narasumber yang sudah saya sampaikan tadi, nah kali ini narasumber kita sudah hadir di studio podcast virtual kita nih. Kita sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum, apa kabar Kak Endang? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kabar baik Kak Fahmi. Kak Fahmi apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih Kak Endang sudah bersedia kemudian diundang ke Kata Kunci Channel untuk berbagi inspirasi gitu ya Kak Endang ya. Ya, okay. Aku ngerasa makasih loh ya udah diajak ngobrol-ngobrol ke sini. Oke, ya. Kesibukannya apa aja nih Kak Endang sekarang nih? Kayaknya lagi sibuk banget ya? Enggak sih. Ini aja sih kesibukannya kerja, terus habis itu kebetulan sekarang ada di organisasi, di komunitas. Mungkin teman-teman yang ingin tahu juga bisa langsung cek di Instagram kami yaitu Global Youth Indonesia. Jadi saat ini lagi aktif di situ. Oke, ya. Jadi lagi aktif di komunitas, kemudian juga di kerjaan gitu ya Kak ya. Oke, sekedar informasi nih buat teman-teman semua. Jadi Kak Endang ini sebenarnya satu alma mater dengan saya ya, sama-sama dari UMS, beda program studi ya. Kak Endang dari biologi ya Kak ya? Iya, aku dari biologi. Oke, dari biologi, tapi kita ini sebenarnya sudah pernah ketemu dari sekitar tahun 2010 ya Kak, 2009 atau 2010 ya?
waktu Iya SMA. benar, tahun 2010 itu pas waktu SMA, dan kita juga nggak nyangka sih kita tuh jadi satu alma mater kan. Iya betul. Jadi saya dari SMA Paringjaya, Kak Endang SMA Negeri Putri Hijau ya. Saya SMA Negeri Ya Paringjaya, benar. Kak Endang SMA Negeri Putri Hijau. Ketemu di kompetisi debat bahasa Inggris tingkat kabupaten ya Kak ya. Iya. Dan Pas bukan, waktu itu di Kabupaten Bengkulu Utara ya. iya betul. Bukan cuma ketemu, bahkan kita berlawanan ya Kak ya. Tim saya Iya dan tim Kak Endang. kita ini tim lawan ya waktu itu. Kebetulan Iya. kita itu tandem dalam satu babak yang sama, kalau nggak salah itu semifinal ya Kak. Dan akhirnya kita ketemu di situ dan lomba di situ. Iya betul sekali. Jadi temanya nih saya masih ingat tentang global warming ya, kalau nggak salah. Iya lo masih inget loh. Tapi zaman dulu tuh motion yang dikasih itu kalau nggak global warming, kedua itu ada rokok, larangan atau penghapusan rokok, terus kalau ketiga kalau nggak salah itu tentang ujian nasional ya kan? Iya betul. Jadi diundi gitu ya Kak ya, maksudnya kemudian kita ke bagian global warming. Tapi alhamdulillah nih tim saya dan tim Kak Endang ini masuk 3 besar ya pada saat itu di tingkat Kabupaten Bengkulu Utara. Iya, alhamdulillah. Oke, dan itu masih sebagian kecil dari prestasi Kak Endang ya. Jadi ada banyak sekali prestasi-prestasi yang kemudian sudah beliau raih. Oke, kemudian selanjutnya kita ketemu lagi ya Kak ketika sudah kuliah di kompetisi debat juga ketemunya. Debat kalau nggak salah debat sosial budaya ekonomi politik ya di Universitas 11 Maret. Iya. Ya. Tapi Kak, waktu itu sebelumnya kita kenal dulu nih di UKM yang sama, di UMS. Waktu itu kan kita itu seleksi dulu kan di UKM debat di UMS. Dan pas waktu itu pas aku lihat sih Kak Fahmi ini, loh ini kan kayaknya aku familiar deh. Pas waktu aku ingat lagi, oh ternyata dia kita pernah ketemu di lomba debat di SMA gitu. Iya betul. Ketemu lagi di UMS, di kompetisi debat UNS. Setelah itu ya paling ya di ini mungkin ya di acara-acara beasiswa unggulan paling ya ketemu Kak ya. Iya benar. Jadi rata-rata ketemu kita di forum-forum formal seperti itu. Iya. Oke Kak Endang, kita mulai masuk ke tema kita pada hari ini, terutama tentang pemuda ya, muda berprestasi dan menginspirasi. Nah ngomong-ngomong tentang ngomong-ngomong tentang prestasi nih Kak Endang. Kak Endang mungkin bisa nggak sih sharing ke kita ya, terkait dengan pengalaman Kak Endang nih? Misalkan pernah meraih prestasi apa sih yang terutama paling berkesan nih untuk Kak Endang? Mungkin bisa diceritakan 2 prestasi atau 3 prestasi yang paling berkesan dari Kak Endang. Oke, ini sebenarnya berat ya kalau prestasi. Sepertinya Kak Fahmi salah nanya. Harusnya saya yang nanya ke Kak Fahmi nih, karena prestasinya banyak. Tapi teman-teman mungkin beda-beda ya untuk mengartikan atau mendefinisikan dari prestasi. Karena pasti prestasi orang itu sangat beragam. Dan kalau menurut aku pribadi, yang aku sebut sebagai prestasi itu adalah suatu hal yang dari situ aku mendapatkan pengalaman yang berkesan, kemudian aku struggle step by step untuk melewatinya, dan akhirnya aku bisa achieve, aku dapetin sesuai dengan apa yang aku harapkan, kayak gitu. Kalau boleh dibilang nih, salah satu prestasi yang menurut aku paling berkesan nih Kak, itu yang pertama ketika aku umur 14 tahun waktu itu, lulus SMP, dan aku berani untuk merantau ke luar pulau, dari Wonogiri ke Bengkulu, yang waktu itu jauh dari orang tua. Terus waktu itu HP itu masih jadul ya kan, cuma bisa SMS sama telepon, nggak kayak sekarang. Terus dari situ karena salah satu tujuan aku itu aku pengen dapetin pengalaman belajar yang berbeda, dalam arti di luar Jawa. Waktu itu menurutku pengalaman yang cukup berkesan ya. Terus dari situ aku harus bertemu dengan teman-teman yang beragam culture karena beda-beda suku. Kemudian aku di situ berasa kayak orang Jawa banget, medok gitu. Nah, aku harus adaptasi di situ, dan akhirnya aku punya banyak teman di sana, dan aku punya pengalaman di lingkungan sekitar aku, terus dari pengalaman sekolah, dan akhirnya aku bisa melewati masa-masa SMA itu dengan menyenangkan dan pengalaman yang beragam, dan itu aku rasa memberikan dampak yang sangat besar untuk hidup aku di waktu itu ya, sampai aku akhirnya kuliah kayak gitu sih Kak. Itu salah satu prestasi pertama aku yang menurut aku sangat berkesan di aku. Oke, baik. Jadi definisi prestasi Kak Endang ini lebih ke pengalaman yang kemudian memberikan sebuah makna gitu ya Kak ya. Oke, ya, benar. Oke, jadi tadi kita jadi tahu nih ternyata Kak Endang ini aslinya dari Wonogiri, kemudian merantau SMA di Bengkulu ya Kak ya.
Iya, Oke. benar sekali. Jadi kalau rata-rata orang merantau itu kan ketika mau kuliah nih, tapi Kak Endang dulu masih SMP, bayangkan teman-teman, 14 tahun ya, kemudian jauh dari orang tua. Ngomong-ngomong ini di Bengkulu ada siapa Kak? Benar-benar sendiri atau gimana Kak? Enggak juga sih. Hmm. Di Bengkulu ada keluarga juga sebenarnya, Hmm. ada budi-budi aku di sana gitu. Hmm. Akhirnya aku berani memutuskan untuk ngerantau di sana. Tapi walaupun ada saudara-saudara, tapi pastinya ada rasa yang berbeda ya, karena kita jauh dari orang tua, kita akhirnya belajar lebih mandiri, terus bisa mengatur semuanya sendiri. Itu yang membuat aku lebih belajar gitu, lebih banyak belajar waktu itu, dan bisa ketemu banyak orangnya tuh di situ. Oke, ya berarti tingkat prestasi yang menurut Kak Endang ini semakin banyak yang didapatkan oleh Kak Endang, artinya semakin banyak efek yang Kak Endang terima itu dianggap prestasinya semakin tinggi gitu ya Kak ya? Iya. Oke, ya. Terus yang lainnya nih Kak, cerita lainnya ada nggak? Oke, ada sih ini. Ini juga salah satu prestasi yang menurut aku berkesan banget karena ini memberikan dampak juga setelahnya untuk aku, yaitu ketika aku ikut seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi dari tingkat fakultas, kemudian tingkat universitas di kampus UMS, dan aku seleksi lagi di tingkat kopertis dan ke nasional, dan alhamdulillah aku masuk ke 15 besar mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Aku ngerasa proses itu tuh cukup panjang dengan banyak sekali aku bertemu dengan orang-orang yang mensupport aku dari keluarga, teman-teman sejurusan, teman-teman kampus, dosen yang menjadi support system aku, sehingga waktu itu aku termotivasi untuk awalnya sih hanya coba-coba aja, tapi ketika lulus dari satu seleksi ke seleksi lainnya, aku termotivasi karena ada support system yang mendukung aku, dan aku merasa bahwa kompetisi itu bukan hanya untuk aku pribadi, tapi aku membawa alma mater aku, dan itu membuat aku merasa termotivasi, dan di lomba itu aku merasa banyak sekali keberuntungan aku di situ gitu. Oke, berarti nggak salah nih ya, jadi narasumber kita sudah jelas nih masuk ke 15 besar mahasiswa berprestasi ini. Jadi kan benar kan sesuai dengan temanya ya, kayaknya memang benar-benar berprestasi. Nah kemudian tadi kalau mendengar statement Kak Endang ya, jadi ternyata nih ketika seseorang itu berprestasi, ternyata di belakangnya ada faktor-faktor pendukung ya Kak ya. Tadi kalau Kak Endang katakan support system gitu kayak. Nah, seberapa besar sih Kak kira-kira peran support system itu dalam seseorang kemudian semangat berprestasi Kak? Kalau menurut aku nih Kak, support system itu sangat besar ya untuk mendukung kita pada akhirnya. Tidak hanya ini kan salah satu contoh prestasi aja, tapi kalau bisa dibilang support system itu sangat menentukan bagaimana kita akhirnya termotivasi, punya energi yang lebih untuk achieve harapan kita gitu. Tapi pada akhirnya support system juga tidak cukup, butuh niat juga dari kita, motivasi dari diri sendiri kita yang kita bangun kayak gitu. Tapi dengan punya support system yang baik, orang-orang yang mendukung di sekitar kita, memberikan semangat positif, kita juga akan semakin semangat untuk mendapatkan apa yang kita tuju kayak gitu Kak. Oke, ya benar ya. Berarti emang motivasi internal dari diri kita saja belum cukup gitu ya Kak ya. Kita butuh ada motivasi eksternal tadi dari orang-orang di sekitar kita. Karena kadang kala mungkin dalam tadi kita berusaha berprestasi tadi, ada kalanya kita down ya Kak ya. Ada kalanya kita jatuh. Kalau Kak Endang sendiri biasanya down itu ketika apa nih Kak? Dan solusinya biasanya gimana Kak Endang menghadapi itu? Kayak down. Biasanya kan kalau sejauh ini sih Kak, sebenarnya aku ini tipe orang yang berusaha untuk selalu positive thinking ya. Karena pasti ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kemudian kita akhirnya, apa yang aku inginkan ternyata nggak bisa nih atau belum bisa nih, aku kembalikan lagi. Selagi kita udah berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar, berdoa semaksimal mungkin, kita kembalikan lagi kepada Allah gitu, berarti mungkin kita belum dikasih sekarang gitu. Tapi kan ada waktunya kita down ya, karena kayak rasanya aku udah usaha banget nih untuk dapetin itu, udah semaksimal mungkin, tapi kok belum gitu. Itu pasti ada ya. Tapi salah satu solusi aku untuk nggak terlalu down itu aku mencoba mencari kesempatan yang lain gitu. Kenapa kita harus fokus pada apa yang tidak bisa kita raih gitu? Kenapa kita tidak mencoba
peluang-peluang yang lain, karena masih banyak kesempatan-kesempatan lain. Mungkin ini memang bukan untuk kita gitu, tapi di kesempatan lain itulah yang menjadi kesempatan untuk kita gitu Kak. Oke, itu ya berarti untuk teman-teman nih yang sekarang lagi berusaha mungkin pengen mengukir prestasi ya. Tadi mungkin itu ada tips gitu dari Kak Endang, bahwasannya kita boleh bermimpi ya Kak ya. Boleh punya ekspektasi. Iya, betul. Ya, boleh punya ekspektasi tapi tetap kita serahkan hasil akhir itu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ternyata yang kita ekspektasikan tadi bukan yang terbaik buat kita gitu ya Kak ya. Iya, benar. Aku ada cerita loh sebenarnya tentang ini. Oke, gimana tuh? Tentang lomba debat ini. Ini tentang lomba debat sih. Sebenarnya kan aku anak biologi ya, tapi waktu itu aku suka banget untuk ikut lomba debat. Dan aku ngerasa sih kemampuanku itu masih terbatas. Tapi waktu itu aku beberapa kali mulai dari UNS, lomba di UNS, di UNY, di beberapa tempat lomba debat aku ikutin waktu itu. Aku bela-belain izin praktikum, izin kuliah hanya untuk ikut lomba debat itu, dan aku berkali-kali gagal sama tim aku Kak. Dan waktu itu juga bayar pula kan. Nah, ada di satu titik waktu itu aku udah hampir menyerah. Kayaknya aku nggak mau deh untuk lomba debat lagi. Sepertinya aku udah coba berkali-kali dan aku nggak sampai di grand final gitu, semifinal aja jarang-jarang gitu. Tapi pada akhirnya aku ada ikut salah satu lomba debat di Undip. Aku ingat namanya English Science Debate Competition. Nah, itu diadain di Undip, dan waktu itu aku udah nothing tulus, udah aja coba, dan akhirnya dapet juara 2 di tingkat Jawa dan Bali. Dan pas waktu itu aku merasa bersyukur banget gitu. Seandainya waktu itu aku udah menyerah, pas waktu aku berpikir kayaknya aku nggak bisa, mungkin aku nggak dapetin pengalaman ini atau nggak ngedapetin di lomba ini kayak gitu Kak. Oke ya, itu ya, berarti luar biasa ya, Masya Allah. Juara 2 tingkat Jawa dan Bali ya, debat bahasa Inggris ya teman-teman semua. Ya mungkin ini ya, sebelumnya pengalaman sebelumnya bisa jadi itu untuk memantaskan diri Kak Endang ya, menjadi seorang juara 2 tadi. Oke, luar biasa teman-teman, pengalaman banyak. Karena mungkin ini sih Kak, mungkin ini enggak sih Kak, karena ketika kita sudah melewati beberapa mungkin ketidakberhasilan sebelumnya, kita belajar dari situ. Oh, apa nih yang perlu aku upgrade, apa yang perlu aku tingkatkan, dan apa kekurangan dari diri aku sendiri ini untuk nanti bisa kita perbaiki di kesempatan selanjutnya. Oke ya, berarti istilahnya jatuh bangkit lagi, tapi sambil evaluasi gitu ya Kak? Iya, benar banget. Oke, ya kita selanjutnya nih Kak ya, mau coba tanya-tanya lagi nih Kak Endang. Kan kalau dari CV-nya Kak Endang ya, itu juga kemudian ada keterangan bahwasanya Kak Endang ini penerima beasiswa unggulan S1 dan beasiswa LPDP S2 gitu ya Kak. Di mana alhamdulillah ya, di mana beasiswa ini merupakan sesuatu yang sangat diimpi-impikan nih Kak buat teman-teman yang mungkin sekarang baru lulus SMA, pengen kuliah karena tidak ingin kemudian membebani orang tua terlalu banyak, pengen banget nih ngeraih beasiswa. Dan ini Kak Endang bahkan S1 S2-nya beasiswa. Nah, gimana sih Kak dulu ceritanya itu bisa kemudian mendapatkan beasiswa itu Kak? Siapa tahu banyak ini teman-teman yang bisa terinspirasi. Ya, ceritanya ya. Dari mulai S1 ya, S1 dapat beasiswa unggulan, dan waktu itu sepertinya Kak Fahmi juga dapat beasiswa unggulan kan, UAT juga kan. Kita sama, alhamdulillah. Mungkin ini dari cerita aku ya. Nah, cerita aku yang pertama itu waktu itu dapat info dari kampus. Sepertinya waktu itu memang kampus kita UMS itu mendapatkan kesempatan untuk kerjasama beasiswa dengan Kemendikbud ya Kak waktu itu. Karena dapat info langsung dari Kemendikbud. Dan waktu itu nih Kak, herannya juga ini aku dapat info dari dosen aku di kelas gitu, bahwa memang ada pembukaan beasiswa unggulan S1. Biasanya beasiswa unggulan itu hanya untuk S2 dan S3 ya. Jarang-jarang ada S1, dan waktu itu pembukaan beasiswa unggulan S1. Biasanya beasiswa unggulan itu hanya untuk S2 dan S3 ya. Jarang-jarang ada S1, dan waktu itu ada kesempatan S1 tahun 2011. Iya. Nah, teman-teman aku tuh ngajak teman-teman juga gitu. Udah ayo coba aja gitu. Kita sama-sama coba nih lengkapin. Teman-teman di kelas aku tuh banyak yang merasa kayaknya kalau beasiswa ini sulit deh gitu. Jadi mereka memilih untuk kayaknya aku nggak usah deh Dang gitu. Tapi waktu itu aku udah coba, udah bismillah aja.
juga daftarnya juga gratis, terus syarat-syaratnya juga mudah. Waktu itu kita coba aja masukin. Pas waktu dimasukin, kita lengkapin syarat-syaratnya, dan tiba-tiba sebulan kemudian dapat pengumuman, dapat surat bahwa keterima gitu. Aku udah kayak terharu, alhamdulillah, udah masa sih seriusan aku dapat beasiswa gitu. Dan akhirnya dapat gitu. Iya. Jadi itu aja. Iya benar ya. Jadi emang ada syaratnya kayak syarat-syarat tertentu. Ada syaratnya. Syaratnya itu dari nilai-nilai di SMA ya kan? Iya, nilai-nilai SMA. Terus kalau juga mungkin kita cantumkan prestasi. Tapi mungkin teman-teman juga khawatirnya hanya prestasi akademik ya. Sebenarnya prestasi yang dimaksud itu juga prestasi apapun itu, baik akademik atau non akademik. Karena aku punya teman di kelas yang dia itu perenang, dan dia masukin sertifikat sebagai atlet renang. Dia dapat juara renang. Itu ada yang taekwondo juga, dan dia keterima gitu. Kalau aku kebetulan nggak punya bakat ya di dalam olahraga, jadi aku masukin aja itu pengalaman SMA sama nilai aku gitu. Dan kayaknya kalau nilai itu ini ya Kak, nggak harus yang tinggi-tinggi banget. Karena waktu itu aku juga nilai rata-ratanya SMA juga nggak tinggi gitu. Tapi kalau kita ngelengkapin dokumennya ini benar-benar lengkap, sesuai yang mereka minta, itu insya Allah sih lolos berkas gitu. Iya benar. Jadi kelengkapan, kemudian ya tadi mungkin istilahnya ada prestasi di luar mungkin nilai dari raport gitu ya Kak ya. Mungkin ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik yang jadi pertimbangan gitu ya. Tapi yang jelas teman-teman juga buat teman-teman yang lain, tadi kan ada teman-temannya Kak Endang yang udah minder duluan ya, udah minder duluan. Iya betul. Ketika ada info itu, nah ini yang perlu dicatat nih sama teman-teman yang mungkin baru lulus SMA, ketika mau daftar beasiswa, daftar aja deh gitu ya. Dengan apa yang sudah teman-teman lakukan di SMA itu, nilainya walaupun nggak tinggi-tinggi banget, kemudian ada prestasi apapun yang pernah diraih, cantumkan saja sebagai nilai tambahan. Karena faktanya tadi banyak juga yang keterima. Gitu ya. Iya benar-benar, dan lumayan loh Kak ya kan, kita tiba-tiba udah kita tuh kerasa ini bersyukurnya itu pas waktu kita diterima ya. Oh akhirnya setelah kita coba ikutin seleksinya, alhamdulillah berhasil gitu dan dapat beasiswa sampai lulus. Itu kan itu suatu hal yang yang cukup membantu dalam kuliah kita. Iya benar sekali Kak. Itu ya teman-teman semua ya yang lagi baru lulus SMA nih kan, lagi sekarang bulan-bulan kelulusan ya Kak. Udah lulus ya? Iya. Udah lulus mau daftar kuliah. Nah, beasiswa itu biasanya ada yang sebelum mulai perkuliahan, ada yang bahkan sudah mulai berjalan, kayak dari Kak Endang itu lagi semester 1 ya Kak? Semester 1 iya, semester 1 ongoing ya Kak, bisa ongoing kan? Iya benar, ongoing ya, semester 1 ada pengumuman. Jadi jangan males buat baca mading juga tuh, kadang-kadang ditempel di mading gitu. Karena kalau di kuliah nih kadang-kadang informasi, waduh kita rebutan informasi gitu ya Kak. Kadang ada yang ditempel, ada yang dicabut lagi sama orang ya Kak. Ada yang ditumpuk lagi sama info lagi. Ini kita emang harus jadi mahasiswa kepo nih Kak. Jadi emang harus cari-cari info di mading, di mungkin hima jurusan, BEM, kampus gitu. Jadi manfaatin sosial medianya buat kepo-kepo beasiswa misalnya. Iya benar banget. Karena sekarang zamannya itu sebenarnya zamannya beasiswa mencari mahasiswa, bukan mahasiswa mencari beasiswa. Karena beasiswa ada banyak sekali, tinggal kitanya ini mau apa enggak gitu ya, bersungguh-sungguh atau enggak untuk mendapatkan. Nah, kemudian untuk beasiswa yang kedua Kak, yang LPDP nih. Ini LPDP kan inceran semua orang nih. Kalau kata orang tuh beasiswa yang paling diminati itu yang dari Kementerian Keuangan ya, LPDP. Gimana nih ceritanya Kak? Ceritanya, jadi sebenarnya efek dari beasiswa unggulan itu berdampak juga sih Kak bagi aku waktu itu. Karena setelah aku punya pengalaman jadi award di beasiswa unggulan, akhirnya aku ada secercah harapan ibaratnya. Wah kayaknya aku bisa nih dicoba gitu. Tapi waktu aku daftar beasiswa LPDP itu kan tahun 2016 akhir. Aku lulus tahun 2015 dan aku apply LPDP itu tahun 2016 gitu. Untuk daftar LPDP ini waktu itu pertama kali aku ngerasa sulit sih waktu itu. Maksudnya ngerasa sulit karena di orang-orang terdekat aku, senior aku itu belum ada yang daftar beasiswa LPDP. Jadi kalau untuk ngedapetin infonya itu harus tanya-tanya sama senior-senior yang lain gitu. Nah kebetulan waktu itu Kak, aku ikut seminar beasiswa gitu, dan akhirnya aku dapat info tentang beasiswa LPDP. Dari situ
aku coba lihat di websitenya. Karena aku ngerasa kalau misalnya kita tidak ada senior atau teman yang bisa kita tanyai secara langsung, kita bisa langsung mengacu ke websitenya. Jadi aku pelajari itu websitenya tiap hari, dan kebetulan pas waktu aku lomba Mawapres Grand Final di Bali, itu ada temen yang notabene itu senior di atas aku dan keterima beasiswa LPDP. Nah, dari link itulah ada hal-hal yang mungkin aku tanyain, misalnya tentang LOA, itu gimana. Jadi aku hanya tanya yang memang benar-benar aku nggak paham, itu ke teman aku yang di Mawapres. Dari situ aku dapat info seperti ini, dan akhirnya aku siapin berkas. Intinya kalau LPDP itu yang pertama harus udah lulus, dapat ijazah kan, kemudian ada sertifikat bahasa Inggris, bisa TOEFL atau IELTS, kemudian kita dapat surat rekomendasi, kemudian kita lengkapi persyaratan-persyaratan di berkasnya, itu sih Kak. Menurut aku waktu itu yang paling penting kita itu niat, percaya diri, dan emang kita benar-benar siapin semua administrasinya itu dengan rapi. Karena kita itu harus lolos di bagian administrasi atau berkasnya. Untuk yang belakang kita bisa pikirkan setelah administrasi kayak gitu. Dan alhamdulillah waktu itu lolos. Oke, baik. Berarti penting sekali ya untuk memahami keinginan dan permintaan atau persyaratan dari beasiswa yang dituju gitu ya. Benar sekali. Takutnya kita nggak keterima itu karena kesalahan kita sendiri yang belum melengkapi gitu ya kan. Ya. Dan mungkin ini Kak, mungkin kan awal-awalnya kalau sekarang teman-teman itu mau cari info beasiswa LPDP itu sangat mudah karena udah ribuan awardee yang dapetin, pasti orang-orang di dekat kita itu banyak banget yang dapat. Waktu itu 2016 tuh masih benar-benar sedikit ya, Kak. Kita tuh mau dapetin info yang lebih deket gitu tuh harus ikut seminar yang itu berbayar gitu. Jadi mungkin buat teman-teman mahasiswa yang nantinya pengen apply beasiswa LPDP, itu bisa kepoin dulu di websitenya, karena di situ memang benar-benar sudah lengkap ya. Kalau mungkin untuk konsultasi atau minta koreksi gitu atau minta review, bisa ke senior yang udah jadi awardee. Oke, ya. Berarti ya selain tadi melengkapi persyaratan, ya kemudian niatnya diluruskan, dimantapkan ya Kak ya. Terus tadi tadi mantapnya niat itu juga harus dibuktikan dengan tadi ya aksinya itu seperti apa. Benar-benar pengen nggak sih dapat atau cuman iseng-iseng aja gitu ya. Oke. Iya. Oke, baik. Berarti itu udah dapat beasiswa bulan, dapat LPDP. Nah, nanti ini bisa jadi mungkin kayaknya ada rencana mungkin ya untuk S3-nya nih. Belum kepikiran sih Kak, tapi semoga insya Allah nanti suatu saat kalau ada kesempatan ya. Oke, ya. Amin. Oke Kak, tadi kita udah bicara tentang beasiswa. Nah, teman-teman yang mungkin sekarang lagi menjadi pemburu beasiswa. Pemburu beasiswa. Ya. Itu nama ini tahu Kak, itu nama grup loh. Iya, banyak grupnya di Instagram. Banyak grupnya. Nah, itu mungkin semoga saja bisa membantu. Selain itu juga sekarang banyak banget di YouTube yang membahas tentang bagaimana dia memperoleh beasiswa. Itu banyak banget saya pernah lihat. Banyak banget. Nah, itu teman-teman bisa pelajari. Iya. Dan sekarang banyak ini loh Kak, banyak kayak coaching klinik atau coaching tentang persiapan beasiswa. Jadi teman-teman yang mungkin berniat untuk mempersiapkan apply beasiswa bisa ikut program-programnya, dan aku lihat itu banyak yang gratis. Jadi bisa dimanfaatin tuh mumpung sekarang lagi online, berarti kan kita bisa ikut programnya online. Oke, ya, betul. Banyak sekali fasilitasnya. Tinggal semangatnya seperti apa, aksinya seperti apa, dan harus yakin bahwasanya insya Allah kalau sudah ikhtiar terbaik nanti hasilnya juga yang terbaik.